Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bertemu para kiai kita, bapak ibu-ibu, mas-mas, adik sekalian yang manusia kita berhobi dengan kula hormati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika ini, hari ini, malam ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di musala Miftahul Qalbi ini menjalankan ibadah puasa sekaligus menjalankan ibadah rukun ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah lainnya, sholat, sedekah, sedekah, semua yang baik-baik, semua mulai awal sampai akhir di bulan suci Ramadan ini merupakan ibadah yang makbul, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini tentu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia itu tidak ada yang bisa sempurna, pasti punya salah. Manusia sejagat raya ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan yang milik Allah SWT. Tetapi kita berusaha selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hati manusia ini ada dua potensi. Hati yang baik cenderung kepada kebaikan-kebaikan, menjalankan perintah Allah, berusaha menjalankan larangannya. Begitu juga potensi lainnya, hati bisa merusak, berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, itu cenderung kepada durhaka pada Allah, artinya tidak menjalankan perintah Allah. Sehingga hati itu dalam bahasa Arab namanya qalbun. Apa? Qalbu. Kenapa dikatakan qalbu? Kita qalbu ini. Hati itu selalu berubah, ya, berubah. Makanya setiap sholat ya muqallibal qulub tapi qalbi ala dinika. Wahai hati yang membolak-balikkan, masa ya Allah yang membolak-balikkan hati, tapi qalbi tetapkan hati ini ke jalannya, teguhkanlah ke syariat Islam, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu kita, ibadah kita, tapi yang penting hidup ini hati harus apa? Harus baik, harus mutmain. Nah, ya, orang ini beli mobil langsung iri dengki. Ya, alhamdulillah kalau bisa beli mobil. Mestinya ojo iri hati. Ya, itu namanya hati biasa. Ya, ono seneng, ono nopo benci. Itulah hati. Karena itu yang penting hati kita ini selamat, ya, salimun, ya. Jadi harus tenang, mutmainah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah wa qul bi ibadi wa qul jannati. Jadi walaupun di sana sini dimanapun kita berada, hati harus apa? Harus baik, ya, harus baik. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman, ya, disyukuri, hidup itu disyukuri apa adanya, namanya kok. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan. Belum tentu tahun depan 2025 kita masih dipertemukan oleh Allah. Kalau dipertemukan berarti Allah masih sayang kepada kita. Karena umur itu yang dimiliki Allah. Manusia itu hanya menjalankan hidup ini, menjalankan hidup dinikmati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti karena sunatullah manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat ayat 56. Bukankah aku Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah alhamdulillah baik, hubungan sesama manusia juga harus baik. Itulah tujuan hidup, keseimbangan dunia akhirat. Karena itu dengan teman-teman kita, dengan manusia sebaya maupun harus baik. Karena kita nanti kembali telah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
dunia ini hanya persinggahan, hanya ngilu ya. Hidup sebenarnya hidup yang hakiki selamanya itu hanya akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itulah hidup yang sebenarnya hakiki. Karena itu, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa, mari puasa ini kita jalankan dengan baik. Walaupun namanya puasa itu kan mesti lapar, jadi ya ngelak, haus, itu biasa ya, kita tahan karena sabar. Kita ini butuh sabar. Sabar itu mudah diucapkan tapi sulit dijalankan ya. Tapi orang yang sabar mendapat pahala yang tak terhingga. Bisa dibuka Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan kecukupan pahala yang tidak terbatas ya. Jadi ingin ibadah itu menjalankan perintah Allah. Misalnya sakit juga harus berobat. Kalau sakit aku sabar karena Allah minta pada orang yang sabar, bukan itu. Sabar itu bukan berarti diam, tapi berusaha ikhtiar kita untuk mencari jalan keluar, solusi ya. Itu namanya sabar. Pengen pinter untuk belajar. Jadi ya pinter apa jadinya Allah pun ya. Jadi pengen pinter yang butuh belajar, membaca, menulis, tanyakan pada gurunya yang ilmu dan lain sebagainya. Itu hanya ikhtiar manusia. Tapi pada hakikatnya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang puasa juga harus sabar, tidak menahan makan, minum dan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari pagi sampai maghrib. Itulah kesabaran yang tentunya sabar itu mendapat pahala yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang tidak terbatas. Karena itu dengan kesabaran itu kita harus kita lakukan dengan keikhlasan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kesabaran itu mari kita aplikasikan dalam segala kegiatan aktivitas kita. Tidak hanya puasa, tidak hanya sholat, tidak zakat, naik haji dan sebagainya. Semua aktivitas kita ini butuh kesabaran. Hidup ini butuh kesabaran ya. Gak punya uang ya apa ya harus kerja ya. Itu namanya makom ya. Makom manusia harus kerja ya. Kita ya. Jadi harus berusaha untuk mencari solusi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini 1445, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan semua hajat kita yang mungkin semua manusia ini punya hajat kebutuhan ya, punya unek-unek, semua itu semua didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita puasa di bulan suci Ramadan ini meraih tujuan puasa kita adalah muttaqin la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, orang yang namanya muttaqin. Muttaqin merupakan prestasi ya, predikat yang paling bergengsi di hadapan Allah, paling tinggi, yaitu derajat muttaqin. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan ceramah rohani ini ya, mengucap semangat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, sehingga kita mulia sesama manusia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.